Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini. Barangkali ini pengajian perdana setelah lebaran haji. Mudah-mudahan awal yang baik sehingga nanti akan menghasilkan akhir yang baik tentunya. Salawat dan salam marilah kita hantarkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, para sahabat beliau sekalian, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan seterusnya kepada para alim ulama sekalian. Baik, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan sebuah nasihat dari Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Sudah pernah saya sampaikan di sini belum? Belum ya. Nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang merupakan salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini lebih kepada mengajarkan kepada kita sebuah hakikat daripada kehidupan. Artinya kita hari ini hidup, dalam menjalani kehidupan ini tentunya ada sebuah target ataupun sasaran, tujuan yang perlu kita peroleh semua. Dan barangkali dalam menjalani kehidupan ini, untuk mencapai target ataupun tujuan yang dimaksud, terkadang-kadang banyak godaan, banyak gangguan, ya, banyak rintangan dan sebagainya, sehingga menyebabkan kita bisa-bisa berbelok daripada tujuan dan akhirnya kita mencari sasaran yang berbeda ataupun sasaran yang lain. Maka ini barangkali perlu kita mendengar di sini apa yang beliau Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar," kata Rasulullah, "jaddidis safinah." Perbaharui kapalmu, kata Rasulullah. Fa innal lautan itu sangat dalam sekali. Jadi begitu tinggi filosofis baginda Rasulullah SAW. Ini diibaratkan oleh baginda Rasul seperti penumpang yang sedang berlayar di atas sebuah kapal. Ya, kita sedang berada di atas sebuah kapal, itu sangat dalam sekali. Tentunya kalau kapalnya nggak betul, kapalnya banyak rusak dan sebagainya, apalagi ada bocor-bocornya, ini bisa-bisa kapal itu akan tenggelam. Dan ketika tenggelam mungkin kita masih bisa berenang. Tapi persoalannya kata baginda Rasul, fa innal bahra amiq. Lautannya sangat dalam sekali. Artinya kalau kapal kita tenggelam, kita pasti tidak akan selamat. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna memperbaharui kapal di sini? Oleh para ulama muhaddis ditafsirkan maknanya adalah perbaiki niat. Niat kita dalam bekerja, niat kita untuk hidup, niat kita dalam beribadah, niat kita dalam beramal, niat kita ketika berinteraksi dan sebagainya. Artinya niat itu harus betul-betul niatun salihah, niat yang benar, niat yang dibenarkan oleh agama, yang disyariatkan oleh agama. Sebenarnya apapun yang kita lakukan akan menjadi sebuah ibadah ketika niat kita itu betul. Namun sebaliknya, ketika niatnya tidak benar, maka yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah perbuatan sia-sia.
Dan ketika beliau gambarkan fa'innal bahra amiq, lautan ini sangat dalam sekali, itu membuktikan bahwa perjalanan kita ini sedang menuju kepada sebuah destinasi. Semua, tidak terkecuali, baik saya, baik ibu bapak sekalian, kita Nyo Bandungnya, kita sedang berjalan, sedang berlayar ini sekarang, ya. Kita sedang meninggalkan kehidupan yang sedang kita jalani, dan kita sedang menuju kepada kehidupan berikutnya, ya. Karena dalam Islam itu ada 4 kehidupan sebenarnya. Yang pertama, kehidupan kita di alam rahim. 9 bulan kita hidup di sana di alam rahim, ya. Dan setelah selesai alam rahim, hari ini kita masuk ke dalam kehidupan yang kedua, kehidupan dunia. Untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kadar kehidupannya itu lebih kurang 60 tahun, 63 tahunan. Ini jatah kita umat Muhammad. Kalau umat-umat yang lain mungkin lebih panjang. Umat Nabi Musa sampai ratusan tahun. Kalau umat Nabi Nuh bahkan ribuan tahun umur yang Allah berikan kehidupan mereka di dunia. Tapi kita umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah hanya 60 tahun. Kecil-kecil cabai rawit kita. Ya, memang pendek singkat umurnya, tapi pembalasannya Allah berikan jauh lebih besar daripada bahkan umat-umat yang lain. Artinya apa? Kita sedang berjalan menghabiskan kehidupan fase kedua ini. Apakah setelah kita meninggalkan dunia semua persoalan selesai? Belum selesai, ya. Makanya kalau kita analisa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan antara satu kehidupan dengan kehidupan berikutnya. Itu kehidupan selanjutnya akan lebih panjang daripada kehidupan sebelumnya. Coba kita perhatikan, kehidupan kita di alam rahim itu hanya 9 bulan rata-rata. Hanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang beliau dalam alam rahimnya sampai 4 tahun, itu Imam Syafi'i. Tapi yang lainnya rata-rata 9 bulan lebih, beberapa minggu dan sebagainya. Rata-rata 9 bulan. Nah, ketika kita masuk dalam kehidupan fase yang kedua ini, kehidupan dunia, rata-rata kita 60 tahun. Ada yang diberikan lebih sedikit sampai 70, 80. Ada yang bahkan kurang daripada 60, 40, 30 ada yang sudah meninggal. Namun nanti, begitu kita masuk dalam kehidupan yang ketiga, orang bilang kita meninggal. Orang bilang kita sudah meninggal, sudah wafat, ataupun bahasa kita hidup di alam berikutnya. Tapi hidup kita di alam berikutnya tentu akan berbeda sebagaimana kita hidup di alam dunia. Dulu di alam rahim kita nggak pernah bilang saya pegal. Kan bungkuk bayi itu di alam rahim. Betul tidak? Ibu mungkin lebih paham. Waktu di UGS apa? USG. Ya, ketika di USG kan nampak gimana bayi kita, ya. Bungkuk ya seperti itu. Tapi dia nggak pernah bilang, oh tadi saya mau duduk, mau lentang ya. Kenapa? Itulah kehidupan dia di sana. Artinya Allah berikan dia keselesaan dengan kehidupan dia di alam rahim. Ya. Nah, ketika kita hidup di dunia sekarang ini, tentu kita kehidupannya seperti kehidupan sebagaimana layaknya hidup di dunia. Nah, ketika nanti kita masuk ke alam barzakh, walaupun kita lihat mungkin terbujur kaku, ya, masuk ke dalam lahat, ya, ditutup dengan di dalam kubur dengan peti mayat dan sebagainya, tapi hakikatnya kita di sana adalah sebuah kehidupan berikutnya. Makanya Rasulullah menggambarkan kubur itu rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Baik dia itu jadi surganya, tamannya surga, atau sebaliknya dia akan jadi lubangnya neraka. Artinya kita ada kehidupan yang ketiga setelah kehidupan hari ini. Dan kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam kubur, kalau kita perhatikan jauh lebih panjang dan lebih lama dari kehidupan dunia ini. Orang-orang yang hidup masa Nabiullah Adam alaihissalam, ya, berapa ribu tahun mereka hari ini berada di alam kubur. Orang-orang yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW hari ini sudah 1400 sekian Hijriah. Coba kita bayangkan, berarti mereka yang wafat pada masa baginda Rasulullah hari ini mereka berada di alam barzakh sudah ribuan tahun lamanya. Mungkin umur mereka tidak sampai 1000 tahun, tidak sampai, barangkali 70, 60, tapi hidup di alam barzakh sampai 1000-an tahun, ya. Dan bagaimana orang-orang barangkali yang meninggal pada masa penjajahan Belanda dulu, hari ini mereka di alam barzakh sudah ratusan tahun lamanya, ya. Bagaimana kita juga seperti itu. Artinya sampai kepada satu titik Allah mendirikan kiamat, maka selama belum ditegakkannya kiamat, selama itu mereka tetap hidup di alam kubur, alam barzakh. Makanya ayat-ayat yang menceritakan bagaimana para anbiya, bagaimana para aulia, bagaimana para syuhada, ya,
wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu sangka bahwa orang yang sudah dibunuh meninggal di jalan Allah ketika mereka berjihad di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bal ahya, tapi mereka itu hidup, walakin la tash'urun, tapi kamu yang tidak tahu, kata Allah. Kita enggak tahu karena kita melihat secara zahir, kita melihat secara penampakan zahiriyah, seakan-akan mereka terbujur kaku, maka kita katakan mereka sudah meninggal. Hakikatnya kata Allah, hum ahya, mereka itu masih hidup di alam kubur mereka. Ini kehidupan yang ketiga, dan itu akan lebih panjang. Ini. Nah, kemudian setelah kehidupan alam barzakh, ya, ketika setelah didirikan hari kiamat, ya, akan ada mahsyar, akan ada mizan timbangan kebaikan dan keburukan, akan ada sirat, kita akan melewati siratal mustaqim. Apakah kita akan lewat ke dalam surga Allah atau tergelincir jatuh ke dalam neraka, na'udzubillah. Ini adalah kehidupan yang terakhir, fase yang terakhir, di mana hidup di sana, kata baginda Rasulullah, satu hari yaumil akhirah itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Satu hari akhirat itu berarti sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Kita akan hidup selama-lamanya. Yang hidup dalam surga maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Namun na'udzubillah, yang hidup dalam neraka dia akan sengsara untuk selamanya. Artinya apa? Dari awal Allah sudah membuat fase demi fase, dan antara satu kehidupan dengan kehidupan berikutnya itu bisa menjadi satu pelajaran bagi kita sebenarnya. Kalau di alam rahim kita senantiasa dibacakan Quran oleh orang tua kita, senantiasa dizikirkan oleh orang tua kita, makanya anak-anak dalam kandungan itu kan disunnahkan untuk diperdengarkan Al-Quran. Artinya dia diajarkan agama dari awal ketika dia masih dalam kandungan orang tuanya. Ini diajarkan terus, disiram terus dengan nur-nur ilahi, disiram terus dengan nur-nur ketuhanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia lahir ke alam dunia, dia tertunjuk dengan ilmu dan sebagainya, dia akan bisa untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Maka dia ketika berada di alam kubur akan menjadi tamannya surga. Ketika dibangkit pada Allah, tentu dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perjalanan kita panjang. Makanya Rasulullah mengatakan fa innal bahra amyaq, lautan ini sangat dalam sekali. Harus hati-hati, jangan anggap remeh, jangan hanya pikirkan kehidupan 60 tahunan ini, kita mengabaikan kehidupan dua berikutnya, kehidupan alam kubur dan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di hari akhirat nanti. Ini kata baginda Rasulullah, ya, nasihat beliau kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian kata baginda Rasulullah, wa khudz zadan kamilan, ambil olehmu wahai Abu Dzar, ambil zadani bekal, ambil bekal kamilan secukupnya, sesempurna mungkin ambil bekal. Artinya apa? Kita akan melakukan perjalanan, fa inna safara ba'id, karena perjalanan sangat panjang sekali kata baginda Rasul. Panjang sekali perjalanan ini. Enggak selesai sampai 60 tahun terus meninggal, selesai masalah belum. Panjang sekali perjalanannya. Di alam kubur kita dia akan diinterogasi oleh Allah. Baru diinterogasi sama polisi aja kita udah gemetaran. Ya, interogasi sama polisi waktu konflik dulu udah gemetar kita. Apalagi diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir dalam alam barzakh. Ya, artinya fa inna safara ba'id, perjalanan ini sangat panjang sekali kata baginda Rasulullah. Maka khudz zada kamilan, ambil bekal sesempurna mungkin. Bekal apa? Ilmu yang pertama sekali. Bekal ilmu. Apakah ilmu akidahnya, ilmu tauhidnya? Ya, apalagi kalau sekarang ini kita lihat kita sedang dihantam macam-macam pemahaman. Ya, kita nggak bisa membedakan mana Wahabi, mana Syiah, mana Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemarin baru-baru ini dia apa? Syekh Nia, diadakan muktamar internasional yang diundang lebih 200-an ulama dunia, ya, termasuk Syekhul Azhar, Gen Al-Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, Syekh Ali Jum'ah, Habib Umar dan sebagainya. Diundang semua hadir ke Syekh Nia untuk mendeklarasikan mahum Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa hakikatnya Ahlu Sunnah wal Jamaah? Kita di Aceh juga sempat heboh kemarin, macam-macam orang berasumsi siapa Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di sana Grand Mufti Al-Azhar, Syekh Ahmad Tayyib dan juga Syekh Ali Jum'ah sudah deklarasikan dan disetujui oleh semua ahli muktamar bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah imamnya itu adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini sudah dideklarasikan oleh ulama dunia. Enggak mungkin kalau di Aceh kita enggak terima ini. Ya, sejauh mana kealiman kita dibandingkan dengan mereka? Mereka hufaz, mereka para pengamal hadis, Syekhul Azhar, Gen Mufti dan sebagainya. Ya, mereka itu betul-betul orang-orang yang berilmu pengetahuan. Artinya sangat penting sekali
Dan kalau Syekh Habib Jufri mengatakan, Habib Ali Jufri dari Yaman mengatakan, ya, kalau kita terkontaminasi dengan pemahaman Wahabi takfiri maknanya, setiap perbuatan orang selalu dikafirkan. Ini kafir, ini bid'ah, ini syirik dan sebagainya. Itu namanya Wahabi takfiri. Ini kalau sempat terkontaminasi kata beliau, maka kejadian yang ada di Yaman dan sebagainya hari ini itu semua karena takfiri tersebut. Terjadinya perpecahan, terjadi kerusuhan. Karena ketika dikafirkan orang nggak terima, ketika orang nggak terima orang akan ribut dan sebagainya. Inilah bahayanya kalau Wahabi takfiri masuk ke dalam sebuah tempat, pasti akan terjadi kerusuhan. Auzubillah. Ini kenapa? Karena dikafirkan. Siapa mau dikafirkan coba? Kita mau dikafirkan. Icap orang kafir itu gue nggak mau, kecuali kita nggak kuat iman kita. Saya nggak terima kalau saya dikatakan kafir. Saya sudah beribadah, saya sudah berakidah, saya sudah syahadat. Dibilang orang kafir nggak terima. Mana boleh dibilang kita orang kafir? Kita sudah bersyahadat, kita sudah beribadah. Sementara ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah mengkafirkan. Bahkan Wahabi sekalipun tidak pernah dikafirkan selama mereka ahlul qiblat yang masih salat menghadap qiblat ke Masjidil Haram. Ini tetap adalah merupakan orang Islam yang dihormati, walaupun terkadang secara akidah mereka itu sesat dan sebagainya, tapi tidak sampai dilabelkan sebagai orang kafir. Ini akidah Ahlussunnah, sangat moderat sekali, sangat mengayomi sekali, ya, tapi tidak dengan akidah-akidah yang lain. Maka ini juga perlu kita pahami. Kata Rasulullah, khuziz zadaka, dan ambil bekal itu secukupnya. Ilmu ini nggak boleh tanggung-tanggung, ilmu akidah nggak boleh tanggung-tanggung, ilmu fikih juga nggak boleh sembarangan. Kemudian juga ilmu tasawuf kita juga perlu untuk bekal kita. Baru kemudian kita beramal secukupnya, maka mudah-mudahan safar perjalanan kita yang panjang tidak akan kekurangan bekal tentunya. Ini nasihat beliau kalau kita jabarkan itu sangat luas sekali. Kemudian kata baginda Rasulullah, wa khaffifil hamla, ringankan bebanmu. Ini sekarang kita banyak sekali bawa beban. Bebanmu itu ringankan. Kenapa? Fa'inal aqubata daud. Karena lereng yang akan kita lalui, daud itu sangat terjal, kata baginda Rasulullah. Makna beban di sini apa? Tanggung jawab yang kita ambil. Tanggung jawab. Dunia yang kita ambil, dunia yang kita terima, dunia yang kita peroleh, itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, sebesar apapun yang kita peroleh dari kehidupan ini, umur kita, harta kita, jabatan kita, anak, istri, suami dan sebagainya, semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kira-kira tiap tahun beda madua. Hisab kau mencidua, kan tekan hega pun. Ini, ya demikian juga dengan yang lainnya. Artinya apa? Semua ini akan dihisab. Maka kata baginda Rasulullah, khaffifil hamla, ringankan bebanmu. Jangan terlalu banyak bawa beban selama kamu sanggup bertanggung jawab. Kalau sanggup tanggung jawab di hadapan Allah, silakan. Tapi kalau enggak sanggup tanggung jawab, hati-hati, karena itu akan ditanya, diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata baginda Rasulullah kepada Abu Dzar, wa akhlisul amal, ikhlaslah kamu dalam beramal. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, ikhlas. Ini paling penting sekali. Dan ikhlas itu sangat halus, kecil, dan tidak bisa orang lain tahu kecuali kita sendiri. Kenapa? Fa'inan naqid basir, kata Allah, kata Rasulullah. Karena Allah itu sangat teliti dan sangat tahu. Allah Maha mengetahui. Kita bisa bilang saya ikhlas, tapi Allah tahu hakikat hati kita seperti apa. Kita nggak bisa bohong dengan Allah. Allah tahu siapa kita. Kita baikkah, burukkah, Allah tahu siapa kita. Mungkin kita berpenampilan di depan manusia baik, berpenampilan kita sebagai orang alim, tapi hakikat Allah tahu siapa kita sebenarnya. Ini yang perlu kita ketahui. Allah peduli kitanya. Kita bohong, kita benar, kita khianat, kita amanah, Allah tahu siapa kita, dan kita nggak bisa bohong dengan Allah. Maka kata Rasul, akhlisul amal, ikhlas kamu dalam beramal. Kenapa? Ingat, karena Allah yang akan meneliti kamu. Basir, beliau Maha melihat dan Maha mengetahui. Ini yang barangkali harus kita menjadi bahagian kita. Makanya Luqmanul Hakim dalam salah satu ayat Al-Quran surah Luqman itu, beliau menasihati anaknya. Beliau mengatakan, ya bunayya, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya bunayya, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, ya, innaha intakum mithqal habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sebesar apapun yang kamu lakukan, mithqal habbah, mithqal dzarrah, seberat biji sawi kamu lakukan sebuah perbuatan baikkah itu,
Perbuatan burukkah itu? Fatakun fi sakhrah, kemudian kamu ambil perbuatan yang sebesar biji sawi itu, kamu masukkan dalam batu yang keras, orang nggak bisa lihat. Ya, au fi samawat, ataupun kamu terbangkan dia ke langit, sembunyikan di langit, orang nggak bisa tahu. Au fil ard, tanamkan dalam bumi, kamu sembunyikan dalam bumi sekalipun. Mithqala habbah, sebesar biji sawi perbuatan yang kamu lakukan. Ingat kata Allah, ya'ti bihallah, Allah akan tunjukkan itu pada hari kiamat. Hanya tidak memotong-motong. Mithqala habbah, apalagi besar-besar, apalagi segede-gede gunung kita buat perbuatan hari ini, semua orang bisa melihat. Yang mithqala habbah kita sembunyikan dalam batu pun, kata Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 16, kita sembunyikan di langit sekalipun, kita sembunyikan dalam bumi sekalipun, ya'ti bihallah, Allah pasti akan tunjukkan itu. Innallaha latifun khabir, karena Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Artinya, masyarakat muslimin, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus tahu arah tujuan kita mau bawa kemana. Sasaran kehidupan kita harus jelas hari ini. Kita mau kemana sekarang? Ya, apakah kita hanya mentargetkan kehidupan untuk fase kedua ini saja? Kita mau bahagia di sini, kita mau indah di sini, kita mau senang di sini, hanya untuk fase dunia saja. Tapi kita tidak pernah menghiraukan fase berikutnya, fase alam barzakh dan fase alam akhirah. Ya, atau kita juga memperhitungkan fase-fase berikutnya. Nah, tentunya kalau kita sadar sebagai orang yang beriman kepada Allah bahwa kita akan adanya hari bangkit, adanya hari kiamat, adanya alam kubur, adanya mizan, adanya mahsyar, adanya sirat, adanya dan sebagainya, ada surga, ada neraka, ada malaikat dan semuanya. Kalau itu kita imani, tentu kita sadar bahwa kita tidak hanya hidup di alam dunia ini, tapi kita akan melalui alam-alam berikutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah kamu tidak pernah memahami Al-Qur'an? Paham Al-Qur'an. Coba saja itu bukan wahai mufhum Al-Quran. Dalam Al-Quran Bandung kan bukan oleh Allah, semua ada di sana. Ada cerita tentang kiamat, ada cerita tentang malam kubur, ada cerita tentang mahsyar, ada cerita tentang kebenaran Allah, kebenaran Rasul, tentang wajibnya sembahyang, wajib puasa. Semua ada dalam Al-Quran. Tapi pertanyaannya, kenapa orang juga masih banyak yang bohong? Kenapa orang masih banyak khianat? Kenapa orang masih seakan-akan aman-aman saja? Maka Allah tanya, afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tidak pernah memahami, mendalami, memikirkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati kamu yang sudah tergembok dengan dosa-dosa kamu, sehingga kamu tidak tahu mana yang petunjuk dan mana nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahnya omongnya tersentuh bedanya dengan Al-Quran. Ini harus dipertanyakan. Kenapa saya seperti ini, ya Allah? Apakah hati saya ini sudah betul-betul keras? Hati saya sudah tertutup dengan kejahatan dosa yang saya lakukan, sehingga saya tidak tersentuh, tidak tergoyahkan lagi dengan dosa. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab, dalam satu sejarah dikisahkan, ketika beliau membaca salah satu untayan Al-Quran, wa inna adzab rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Tuhanmu sungguh pasti akan terjadi, kata Allah dalam Al-Quran. Ketika Umar bin Khattab membaca ayat ini, langsung beliau jatuh dan tersungkur pingsan, takut kepada azab Allah. Ini Umar bin Khattab. Kenapa? Padahal beliau sudah dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah. Beliau adalah asyarah 10 sahabat al-mubasysyirun bil jannah yang sudah dijamin Rasulullah masuk surga. Ini Umar bin Khattab. Kita belum ada yang jamin masuk surga hari ini. Kita masih mohon kepada Allah semoga kita diberikan peluang oleh Allah untuk menjadi ahli jannah. Tapi Umar bin Khattab sudah jaminan masuk surga. Ketika dibaca ayat azab, beliau tetap jatuh tersungkur pingsan, takut terhadap azab Allah. Teringat beliau bahwa ketika beliau belum beriman kepada baginda Rasulullah, beliau pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup waktu ketika masa jahiliyah. Takut beliau dengan dosa itu, takut Allah akan ungkit kembali dosa tersebut, maka beliau tersungkur jatuh dan pingsan, takut kepada azab Allah. Bagaimana kita hari ini seakan-akan tidak pernah takut dengan azab Allah terhadap pengkhianatan, kebohongan dan sebagainya yang kita lakukan, sementara kita tentu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya bagi orang-orang yang memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya, akan hadir rasa takut, akan hadir rasa khawatir bahwa kita tidak hanya hidup dalam fase yang kedua ini, kita akan menjalani fase-fase berikutnya yang akan semuanya diperhitungkan, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, maka intinya adalah yang kita katakan adalah apa? Persiapkan
kehidupan dunia ini sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan dua berikutnya. Kita nggak selesai sampai di sini. Jangan hanya kita persiapkan rumah, kendaraan, jabatan dan sebagainya, tapi juga persiapkan rumah di alam berikutnya. Persiapkan rumah di alam akhirat, persiapkan rumah di alam barzakh. Sejauh mana kita sudah menghiasi rumah kita di sana? Karena kita semua sadar atau tidak, yakin atau enggak, tapi kita pasti akan ketemu. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan ketemu dengan kematian. Dan mati itu nggak disangka-sangka datangnya, nggak disangka-sangka. Baru senyum-senyum sebentar, ini nafas yang ditarik belum tentu bisa keluar. Yang udah keluar belum tentu bisa kita tarik kembali. Artinya kita pasti akan menemukan hal tersebut. Jadi kita harus bersiap diri untuk itu semua. Dan persiapan itu nggak bisa besok, lusa nggak bisa. Kenapa? Dia akan datang fujaah, dia akan datang kapan saja dan di mana saja kita berada. Tentu kita harus siap selalu dalam keadaan ini. Kehidupan berikutnya, maka inilah yang barangkali yang untuk kita perlukan. Tentunya pengajian demi pengajian. Seperti hari ini alhamdulillah hadir kita dalam majelis ilmunya ibadah. Ibadah. Memang kalau orang lihat, wah ngapain itu buang-buang waktu? Enggak buang waktu. Inilah yang sebenarnya mempergunakan waktu. Kenapa? Duduk kita dalam majelis ilmu itu kita dipayungi oleh para malaikat. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan itu yastaghfiru kullu syai' fil ardh fis samai wal ardh wal istighfar segala benda yang ada di langit dan bumi mohon ampun kepada kita, hatta al-hitan fil bahri, bahkan sehingga ikan yang ada di lautan pun mohon ampun kepada kita semua. Ini hikmah kita melaksanakan pengajian. Duduk sebentar, ikan pun istighfar coba. Padahal ikan itu kita makan dia. Nanti pergi ke penayung beli ikan, tapi dia cerita istighfar juga kepada kita. Mohon dekat dengan Allah. Pada binatang-binatang ini nggak ada dosa apapun. Ya, tidak ada hijab mereka dengan Allah. Ya, nah ini mohon ampun kepada kita ketika kita mau duduk dalam sebuah majelis pengajian. Ini hikmahnya. Yang kadang-kadang orang banyak tidak mau menganggap ini buang waktu, mengantuk dan sebagainya. Padahal duduk dalam majelis inilah sebenarnya mempergunakan waktu salah satunya untuk kita pergunakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk menjadi renungan kita semua. Ya, semoga kita bertambah semangat dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ketika dengar nasihat tambah ngantuk. tambah loyo semangatnya, tapi tambah semangat dan tambah kita mengarahkan kehidupan kita. Perlu hari ini kan diarahkan kehidupan ini. Ya, jadi jangan sampai kita terpengaruh dan kita hanyut dengan kehidupan yang ada hari ini, sehingga kita melupakan persiapan untuk kehidupan berikutnya. Ya, karena ketika masuk dalam alam barzakh itu pertama ucapannya akan keluar, rata-rata manusia akan mengucapkan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih waktu dikit aja. Minta lagi waktu. Ya Allah, kenapa enggak kasih waktu dikit saja? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya akan banyak-banyak sedekah, saya akan jadi orang saleh. Tapi sudah terlambat, selesai semuanya. Kalau sudah cabut nyawa, seperti sekarang mau masuk alam rahim lagi enggak bisa. Windra ada mula ala rahim jin. Anda lihat ya ada nggak bisa lagi. Artinya ingin kembali kepada alam sebelumnya itu tidak mungkin lagi itu dilakukan. Ya, demikian juga berikutnya ketika kita meninggalkan alam kedua ini, alam dunia, kita masuk dalam alam barzakh, ingin kembali ke alam dunia nggak mungkin lagi, nggak bisa lagi. Demikian juga berikutnya, begitu kita dibangkit pada Allah di yaumil mahsyar, kita ingin kembali ke alam barzakh juga tidak mungkin lagi. Artinya yang sudah berlalu, yang kemarin tidak mungkin kita ambil lagi, maka ambil yang ke depan, bagaimana kita optimalkan dalam ibadah kita kepada Allah. Ya intinya nama itunya. Ya, kalau kerja nama itunya untuk nafkah, untuk mencukupkan kehidupan kita agar bisa beribadah. Jangan semata-mata untuk kesenangan, untuk keindahan, untuk kepuasan duniawi, kepuasan duniawi saja semata. Ini akan sia-sia dalam kehidupan kita. Oke, sampai di sini. Barangkali nanti ada hal-hal yang nggak mesti terkait dengan nasihat ini, bisa dengan hal-hal lain yang bisa satu hal yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz. Kehidupan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari berfase-fase seperti kata-kata tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa ini kita lebih utama? Apa karena kita lebih baik? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, bagaimana cara mungkin atau bagaimana hukumnya apabila ada kuburan yang kerajaan lama berada di lingkungan rumah kita, apakah itu boleh dipindahkan atau bagaimana caranya? Yang kedua, saya pernah membaca atau melihat di YouTube bahwa ibunda atau ayahanda dari Rasulullah itu masuk neraka. Itu ada kalangan-kalangan yang seperti itu mendakwahkan. Yang sebenarnya bagaimana, Ustaz? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami muliakan, tadi kalau saya tidak salah tangkap tadi ada 3 hal tadi untuk mempersiapkan menuju alam akhirat. Pertama tadi menyempurnakan bekal, jadi ilmu yang bermanfaat, harta yang bermanfaat itu bekal. Yang kedua, kalau saya tidak salah tadi sedikitkan beban, ringankan beban. Dan yang ketiga, ikhlas. Saya poin 1-2-nya belum bisa saya tangkap sekarang. Jadi poin 1-2-nya saya masih agak kurang, mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keadaan kita umat Nabi Muhammad SAW, yang kehidupan kita bisa kita perhatikan itu lebih pendek gitu kan, dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya yang mereka hidup barangkali di masa Nabiullah Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut dan seterusnya, di mana kehidupan mereka hari ini di alam barzakh itu tentunya lebih panjang, ya, sudah beribu-ribuan tahun, ya bahkan sangat panjang sekali. Nah, kalau barangkali kehidupan mereka di alam kubur sebagai orang yang beriman itu akan tentunya aman-aman saja karena mereka menjadi tamannya surga. Tetapi sebaliknya, kalau kehidupan mereka itu di sana dalam keadaan kufur kepada Allah, maka berarti mereka alam kubur itu menjadi lubang neraka bagi mereka. Memang di sini adalah merupakan satu ketentuan ataupun takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelebihan Nabi Muhammad SAW dalam riwayat-riwayat disebutkan, bahkan Nabiullah Musa sendiri pernah berandai-andai aku menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau kita pahami lebih lanjut, kita adalah orang-orang pilihan Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi yang paling menyayangi umatnya, Nabi yang selalu ingat kepada umatnya. Bahkan ketika baginda Rasulullah akan meninggal pun, beliau bertanya kepada Jibril, bagaimana umatku ya Jibril? Ketika Jibril akan mencabut ruh Rasulullah, nyawa Rasulullah tanya dulu, bagaimana umatku nanti ya Jibril? Bagaimana umatku? Ini pertanyaan Rasulullah. Sehingga ucapan terakhir yang keluar dari mulut Rasulullah ketika nyawa beliau dicabut, itu kan as-salah, 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 ummati, ummati, ummati. Artinya itu selalu ada dalam diri Rasulullah. Dan ketika beliau bangkit nanti di alam kubur, itu juga yang beliau tanya. Karena yang pertama dibangkitkan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau bangkit seperti orang yang baru bangun dari tidurnya, itu Rasulullah nanya, lu umatku gimana ya Jibril? Ini adalah tanda begitu kasih sayangnya baginda Rasulullah kepada kita umatnya. Sampai beliau korbankan kambing setiap saat, setiap hari raya kurban. Dalam riwayat disebutkan beliau pernah menyembelih 300 ekor kibas. Itu setelah beliau sembelihkan, beliau doakan bahwa pahalanya untuk umatku. Bayangkan, kita sudah dihadiahkan pahala kurban oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sangat sayang sekali dengan kita. Makanya para ulama mengatakan, kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, Rasulullah akan hadir dalam kehidupan kita. Ya, ini para ulama-ulama melakukan sebuah rutinitas zikir dan selawat itu sehari semalam sampai 15.000 kali. Itu insya Allah akan bermimpi Rasulullah SAW. Tapi kalau selawatnya cuma 3 kali, lego tergantung lagunya, ala kadar kan. Tapi ini baginda Rasulullah, begitu sayang dan cintanya. Makanya kita ini sebenarnya adalah umat-umat pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Musa, Nabi Isa juga demikian. Satu waktu beliau bangga sekali dengan umat beliau yang ibadahnya 600 tahun. 600 tahun ibadahnya dalam batu. Ya, seperti itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangganya Nabi Isa, dijawab oleh Allah, ibadah umatmu yang 600 tahun itu belum seberapa dibandingkan dengan ibadah umat Nabi Muhammad yang hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sama dengan 600 tahun ibadahnya umat Nabi Isa alaihissalam. Coba bayangkan kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita diberikan kelebihan demi kelebihan? Karena Allah Maha tahu bahwa kita diciptakan sebagai umat yang lemah. Kita ini lemah, ya. Begitu besarnya Allah berikan, kita nggak sanggup qiyamul lail, nggak sanggup. Coba kita lihat 10 hari akhir daripada bulan Ramadan, nggak banyak orang sanggup qiyamul lail. Berapa juta umat Muhammad, tapi tidak semua sanggup. 10 hari disuruh cari 1 malam Lailatul Qadar. Dalam 10 malam nggak sanggup kita terobos, coba. Semua gagal, betul tidak? Gagal semua kita, rata-rata gagal. Dan 10 hari itu diberikan lagi kunci oleh baginda Rasulullah. Ambil malam sunat, malam ganjilnya lagi. Berarti kan cuma 5 malam kita begadang, cuma 5 malam kita bangun, kita jaga itu Lailatul Qadar. Bobol juga gagal. Ini lemahnya umat kita, umat Nabi Muhammad. Lemah dari segi semangat ibadah. Makanya Allah berikan kita berbagai kelebihan agar mudah-mudahan di satu sisi memang kita lemah, tapi dengan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita bisa diberikan kemenangan. Ya. Ini memang sudah begitu takdir Allah. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Sama juga seperti bayi yang dititipkan oleh Allah dalam rahim ibundanya yang beriman, dan cabang bayi yang dititip oleh Allah dalam rahim ibundanya yang kafir kepada Allah. Alhamdulillah kita dititip oleh Allah di dalam ibunda kita yang beriman. Coba bayangkan kalau dititip kepada rahim yang tidak beriman, lahir sebagai bayi kafir, maka belum tentu kita akan beriman kepada Allah. Ini pilihan Allah. Ini semua adalah pilihan Allah, dan kita bersyukur kita bahwa ini kita malah termasuk orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu. Kemudian terkait yang kedua, masalah kuburan tadi. Kuburan itu memang ada batasannya dalam fikih disebutkan. Kalau sudah hilang semua bekasan daripada tubuh semayat, ya, sudah tulang-tulangnya sudah hancur semua, tinggal tulang yang nggak mungkin hancur seperti tulang sumsum, ya. Nah, ini boleh dipindahkan. Boleh dipindahkan, walaupun kalau bahasa kita ya didoakan juga, ya. Tapi untuk dipindahkan itu sudah dibenarkan, tapi dengan catatan sampai memang tubuh daripada mayat itu sudah betul-betul tidak ada lagi, sudah hancur semua. Tapi kalau masih ada sisa-sisa tidak boleh. Makanya waktu di Mekah itu kita kuburan di Ma'la dan sebagainya itu selalu dipindahkan. Kalau sudah sekitar 5 tahunan atau 20 tahun itu biasa sudah membusuk rata-rata, maka itu akan dipindahkan ke satu tempat, di tempat yang sama dikubur jenazah yang lain, karena di sana tidak ada tanah, di sana kan batuan, jadi semuanya tidak mungkin. Kalau dengan jamaah haji yang banyak sekali meninggal, maka otomatis harus dipindahkan sebagian. Ya, jadi ini dibenarkan dalam Islam, tapi dengan catatan betul-betul pastikan sudah membusuk, sudah hilang semua, nggak ada bekasan lagi daripada sisa-sisa tubuh si mayat tadi. Tapi ada sebagian nanti barangkali yang masih utuh. Kalau masih utuh tidak boleh. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pastikan bahwa di tempat tanah tersebut ada kuburan yang memang sudah beratusan tahun barangkali, kita angkat dan tidak ada sisa apapun, paling tinggal tulang-tulangnya saja, itu bisa dipindahkan. Ini masalah hukum, ya. Terkait nanti nggak nyaman, itu lain cerita, ya. Terkait nggak nyaman, suum malam, bukan dalih kena, kan macam ni, dia berdoa jawab montan urundang. Ini lain masalah, itu lain masalah, ya. Nah, itu tidak terikat terkait dengan persoalan ini. Artinya secara hukum yang kita lakukan itu tidak berdosa dan tidak salah ketika umur kuburan itu sudah melebihi 20 tahunan biasanya, ya. Nah, tapi kalau misalnya memang terkait dengan masalah nanti nggak nyaman dan sebagainya, nah ini bagaimana pendekatan kita secara spiritual, ya. Yang namanya rumah orang diganggu, siapa yang senang? Ya, tentu orang nggak senang, ya. Ya, jadi masalah itu bagaimana interaksi kita spiritual kita, apakah dengan kalau orang Aceh mungkin kanduri dulu, zikir dulu, sama dia tahlilan dulu, ya. Mudah-mudahan almarhum
Kemudian saya jawab yang ini dulu, itu soal yang kedua. Ya, terkait dengan apa tadi nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kita harus melihat dari berbagai sisi itu, Pak. Ya, artinya ambil bekal secukupnya. Ini yang pertama, bekal untuk ibadah, bekal untuk akhirat maknanya. Kalau bekal itu dari sisi ilmu, maka berarti ilmu kita nggak boleh setengah-setengah. Ya, ilmu salat kita sesempurna mungkin. Ya, ilmu beriman, akidah sempurna mungkin, dan ilmu-ilmu yang lain sempurna mungkin. Ini ilmu untuk tahapan beramal. Ya, terlepas daripada ilmu itu untuk diajarkan ke orang lain, itulah ceritanya lagi. Ya, intinya paling kurang kita punya ilmu. Waktu kita saat kita beribadah, beramal, maka insya Allah ibadah kita itu akan sah dan sahih. Ini yang penting sekali. Ya, demikian juga dengan amal ibadah kita. Kalau bisa jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan kita 24 jam sehari semalam. Ketika persentase untuk ibadah itu tinggalnya cuma 15 menit. Ya, salatnya 2 menit kali 5 salat berarti 10 menit, 5 menit lagi ada zikir istighfar sebentar. Jadi totalnya 24 jam hanya 15 menit yang kita gunakan untuk ibadah formal, yang lainnya itu habis mendomba kedai kopi Solo. Hanya Indra buka juga kedai kopi nama. Benang salah coba tak kau. Jadi yang waktu salat di situ. Artinya apa di sini? Ya, tidak terjadi sebuah kontroversi antara yang pertama dengan yang kedua. Ya. Adapun khafif fil amal, ini lebih kepada orientasi dunianya. Artinya kita semua akan dihisab oleh Allah, termasuk ilmu memang. Tapi ilmu ini juga kita butuhkan untuk ibadah kita. Ya. Artinya ketika ilmu itu dibutuhkan untuk ibadah, walaupun ilmu itu pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia itu termasuk sesuatu yang mesti kita miliki. Karena kita nggak mungkin beribadah tanpa ilmu. Adapun terkait dengan duniawi yang lain, ya, duniawi fasilitas dan sebagainya, ini sebatas yang kita sanggup tanggung jawab. Artinya apa? Tentunya maknanya beban yang kita ambil itu pastikan dia jalurnya itu halal dan thayyibah, sesuatu yang halal, tidak jangankan haram, syubhat pun kalau boleh jangankan seperti itu. Kenapa? Karena kita akan hisab. Itu jangan harta yang kita dapatkan itu hartanya syubhat, harta yang kita dapatkan itu haram, ya. Jadi ini akan dihisab oleh Allah dan itu akan membebankan kita sendiri. Tapi kalau misalkan harta itu halal dan thayyibah, silakan, enggak ada masalah. Abu Bakar As-Siddiq suatu orang yang sangat kaya, Khadijah juga orang luar biasa kayanya, Abdurrahman bin Auf juga orang kaya, Utsman bin Affan sampai hari ini masih ada hotelnya di Mekah, di Madinah. Masih ada hotelnya di Madinah yang beliau wakafkan untuk orang-orang yang tinggal di sana. Sampai hari ini masih ada hotel beliau. Dia silakan, tidak ada masalah. Tapi pastikan sumbernya itu adalah daripada rezeki yang halal. Kenapa? Karena itu hamlah, itu beban kita. Dan Allah akan terus interogasi kita nanti terkait dengan harta yang telah kita peroleh, jabatan yang kita peroleh, segala sesuatu duniawi yang kita peroleh, dan sebagainya kesenangan yang kita miliki hari ini. Jadi dilihat dari berbagai sisi. Kemudian terkait dengan apa tadi? Ayah Rasulullah dan ibunda baginda Rasulullah. Sebenarnya begini, jawaban yang pertamanya seperti ini. Kalau kita hayati, ya, dan kita analisa lebih dalam, ya, harus muncul satu pertanyaan awal. Kenapa ini bisa muncul? Ya, kenapa pertanyaan ini bisa muncul? Kan seperti itu. Apakah pertanyaan ini muncul dari ketidakhormatnya seseorang kepada baginda Rasulullah? Ini barangkali harus dipertanyakan. Karena ini kan muncul akhir-akhir ini. Coba kita bayangkan. Dari ribuan tahun sudah kita belajar, ya, dari orang-orang tua kita terdahulu. Ini bukan saya bilang Tunku Jufri, nggak ada masalah. Ini mah sudah di luar, ya. Di YouTube macam-macam orang sudah berkomentar tentang persoalan ini. Kenapa ini muncul persoalannya? Kita khawatirkan bahwa ini muncul daripada propaganda Yahudi. Ya, sehingga dengan mereka mengatakan ayah dan baginda Rasulullah na'udzubillah ahlun nar, orang yang masuk neraka, artinya nanti respek dan penghormatan kita kepada baginda Rasulullah juga akan merosot. Betul tidak? Akan mempengaruhi nanti rasa ta'zim dan ikram kita kepada Rasulullah. Ini sengaja dimunculkan. Hari ini dia munculkan bahwa ayah dan baginda ibunda Nabi, besoknya dia munculkan Nabi. Ya, jadi tahapan demi tahapan ini yang kita khawatirkan. Zionis sedang berusaha hari ini. Dan mereka mencari siapa yang menjadi corong-corong yang bisa menyampaikan misi-misi mereka. Inilah yang kita katakan selalunya ini muncul dari yang tadi itu, Wahabi takfiri. Mereka suka sekali mengkafirkan.
Kesana kemari pasti kafir semua, kafir semua. Ayah, baginda, ibunda Rasulullah pun berani mereka takfirkan. Inilah akidahnya orang-orang Salafi Wahabi takfir. Bahaya sekali. Dan ini akan muncul, nanti akan ada muncul perpecahan di antara umat Islam. Yang setuju dengan tidak setuju akan terjadi perpecahan dan sebagainya. Bahaya sekali. Sebelumnya tidak pernah dibahas, sama sekali. Ya, kenapa? Karena ketika kita menganalisa ya, perjalanan sejarah, ketika disebutkan bahwa zuriat baginda Rasulullah SAW itu Allah titipkan dalam rahim yang sangat suci sekali. Kan seperti itu disebutkan dalam riwayat-riwayat. Dititipkan dalam rahim. Jadi dari turun temurun itu dititipkan oleh Allah di rahim yang paling suci sekali, yang tidak pernah menyembah berhala sekali. Ini kehidupan daripada orang tua Rasulullah SAW. Ditambah lagi masa diangkatnya baginda Rasulullah menjadi Rasul dengan masa diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit, itu adalah dianggap sebagai zaman fatarah. Zaman fatarah ini zaman yang dimana Allah membebaskan umatnya, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul ketika itu, sehingga umat yang hidup 500-an tahun antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu mereka beribadah bagaimana informasi yang mereka dapatkan. Nabi Isa itu jadi Rasul adalah di Palestina. Di Palestina Nabi Isa alaihissalam. Jarak Palestina dengan Makkah Al-Mukarramah itu lebih kurang 6 bulan perjalanan dalam darat. Jauh jaraknya, bukan dekat. Ya, kalau sekarang mungkin naik pesawat dekat. Coba dulu naik onta, jauh muda baju-baju ya, di atas padang pasir. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengantarkan Siti Hajar dengan Ismail ke Mekah, itu lebih kurang dalam riwayat disebutkan 6 bulan perjalanan naik onta. Begitu jauhnya jarak. Jadi yang hidup di kota Mekah, yang sempat hidup, itu hanya syariatnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Karena itu yang sempat hijrah ke sana. Makanya kenapa keluarga baginda Rasulullah mulai daripada nenek Abdul Muttalib dan ayahnya Abdullah itu beribadah, mereka dalam riwayat sejarah disebutkan menurut ibadahnya Nabiullah Ibrahim, syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Memang sudah masuk syariat tersebut, tapi itu yang dapat informasi ke sana, ke mereka. Tapi intinya mereka tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan informasi yang lain tidak ada. Makanya silsilahnya itu dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ini sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada keluarga, sampai kepada ayah dan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada satu perbuatan yang mereka mempersekutukan Allah. Mereka tetap beriman kepada Allah walau syariat yang mereka terima dan sampai kepada mereka itu mengikut kepada silsilahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini yang kita perhatikan mengikut sejarah. Memang ada hadis baginda Rasulullah yang mengatakan ketika salah seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Aina abi ya Rasulullah?" Di mana ayahku ya Rasulullah? Nabi ketika itu menjawab, "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayahmu dalam neraka. Dan ini oleh para ulama muhadditsin ditafsirkan mana abi di situ, mana ayahku di situ adalah bukan ayahnya Abdullah. Karena Nabi sudah meninggal, ayah kandungnya itu sejak beliau dalam kandungan. Tapi abi di situ ditafsirkan oleh ulama muhadditsin adalah kepada Abu Talib yang merupakan paman Rasulullah, di mana keseharian baginda Rasulullah Abu Talib itulah sebagai ayahnya ketika itu. Setelah wafatnya Abdul Muttalib, maka yang menjadi ayahnya yang selalu bersama, pergi ke Syam pun bersama Abu Talib, kemana-mana bersama Abu Talib, maka beliau selalu panggil Abu Talib panggilan dengan panggilan abi. Maka beliau katakan abi yaitu Abu Talib dan abuka ayah daripada Arab Badui ini, mereka adalah neraka, bukan Abdullah yang belum datang pun syariat baginda Rasulullah SAW. Jadi artinya mengkultuskan kepada ayah dan ibunda Rasulullah dengan status bahwa mereka ini ahlu neraka, ini adalah tidak berdasar sama sekali. Pertama, zaman fatarah, di mana Allah mengampuni semua dosa mereka yang hidup di zaman fatarah. Ijma' para ulama mengatakan zaman fatarah zaman kebebasan, karena tidak ada Rasul, tidak ada Nabi. Sehingga syariat Nabi Isa ketika itu sudah diangkat, ketika Nabi Isa berangkat diangkat ke langit, tidak ada syariat apapun, sehingga umat ketika itu macam-macam ibadahnya. Namun walaupun begitu lamanya masa senggang waktunya, tapi
keturunan baginda Rasulullah, mulai daripada neneknya Abdul Muttalib, Abdullah, Aminah dan sebagainya, ini mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah, tidak menyembah berhala sebagaimana orang-orang lain yang hidup di masa jahiliyah ketika itu. Mereka terus beriman kepada Allah. Bahkan ketika lahirnya baginda Rasulullah itu berselawat Abdul Muttalib ketika itu. Ya kan? Berselawat dengan selawatnya dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa dakwaan ini tidak berdasar. Ada hadis tapi ternyata salah pemakaian tafsirnya. Ini yang berani. Namun yang kita khawatirkan adalah mungkin apakah ini disusupi oleh pemahaman Yahudi dan sebagainya. Dan kita khawatirkan ini, kalau ini terus dikembangkan dalam pemahaman masyarakat kita bahwa ibunda dan ayahanda Rasulullah adalah ahli neraka, na'udzubillah, kita khawatirkan satu waktu nanti orang akan mengatakan, kok mau beriman dengan Nabi Muhammad padahal ayahnya saja tidak beriman. Ini kita khawatirkan. Sedikit demi sedikit, baju terkait belum lampung dan ada dulu. Ya, kan? Baju maka bertahap, ya, memperkenalkannya secara bertahap. Nah, sehingga hari ini berani kita mengatakan seperti itu. Padahal kalau kita pikir saja keadaban kita dengan baginda Rasulullah, kalau bisa jangan pun kita bahas sebagai adab kita dengan Rasulullah SAW, adab kita dengan beliau, di mana Allah dalam sejarah juga menyatakan ketika beliau lahir pun, itu lahir beliau kan disambut oleh istrinya Firaun, Siti Asia dengan Siti Maryam, itu disambut. Dalam sejarah disebutkan demikian, begitu sucinya Rasulullah dan ibundanya Aminah ketika itu. Coba kita bayangkan, ya. Jadi ini barangkali makanya kenapa kalau kita lihat anak-anak baginda Rasulullah semuanya wafat di awal, ya. Ini punya hikmah semua, ya, sehingga tidak ada keturunan yang laki-laki dari baginda Rasulullah, agar tidak terjadi hal-hal seperti yang dakwaan hari ini. Coba kalau menyenaudip anak Rasulullah, auranya budak, mungkin macam-macam orang akan bilang untuk Nabi, anaknya begini, anaknya begitu. Makanya inilah hikmah. Lahir Ibrahim meninggal, lahir yang lain juga meninggal, Hashim, Qasim semua meninggal, ya. Yang tinggal hanya Aminah, ya. Ini yang dikawinkan Fatimah, yang dikawinkan dengan Sayyidina Ali, ya, sehingga lahir cucunya Hasan dan Husain. Itu pun juga bermasalah, dibunuh dan sebagainya. Ya, inilah kelihatan sejarah perjalanan kehidupan. Namun kita harus melihat sisi positifnya, bahwa kita beradab dengan baginda Rasulullah, bersihkan hati kita, serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakini bahwa Rasulullah tentu dititip pada sulbi, pada zuriat orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang-orang yang sembarangan, yang tidak jelas asal usulnya, pasti orang-orang pilihan. Sehingga kalau kita lihat silsilahnya baginda Rasulullah, itu bisa dipertanggungjawabkan sampai Nabiullah Ibrahim, bahkan sampai Nabiullah Adam. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.